Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas ukuran yang namanya outer loading. Nah, kalau kita mengolah data menggunakan software Smart PLS, pasti kita melibatkan nilai outer loading, ya kan? Outer loading. Nah, jadi pada video kali ini akan dibahas apa sih kegunaan dari outer loading, apa itu outer loading, kemudian ada referensi yang mengatakan nilai outer loading itu sebaiknya di atas 0,7. Itu alasannya apa? Nah, akan saya ungkap berdasarkan referensi. Oke, langsung aja. Nah, saya mulai dari sini. ya. Nah, ini ada contoh seperti ini. Ada modelnya sederhana aja sih. Modelnya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Nah, itu dia. Jadi di sini pelayanan memiliki contohnya 3 indikator, kepuasan ada 4 indikator. Ini indikatornya bersifat reflektif ya. Reflektif itu anak panahnya bergerak dari variabel laten menuju indikatornya. Nah, itu namanya reflektif. Kalau formatif, anak panahnya bergerak dari indikator menuju variabel latennya. Jadi ini model contoh model dengan indikator reflektif ya, seperti itu. Nah, untuk datanya seperti ini, teman-teman bisa download datanya pada link ini ya. Nih, linknya. Jadi jumlah respondennya di sini contohnya ada 100 responden. Wih, ini contoh aja. Nah, kalau kita run menggunakan Smart PLS ya, seperti ini. Coba kita eksekusi ya, kita eksekusi. Nah, di mana letak nilai dari outer loading? Itu ada di sini. Nih. Nah, ini dia. Di sini letak nilai outer loading. Klik. Nah, ini nilai outer loading-nya. Ya kan? Itu dia kan. Jadi bisa kita lihat di sini kan. Nah, ini nilai outer loading-nya. Seperti itu dia. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat bahwa nilai outer loading dari indikator KEP 1 itu 0,924. Ya, bisa kita lihat lah. KEP 1 0,924. Nilai outer loading untuk KEP 2 0,927. Oke. Kemudian nilai nilai outer loading untuk PEL 3 0,922. Nah, itu dia ya. Jadi masing-masing indikator KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4, PEL 1, PEL 2, PEL 3, masing-masing indikator memiliki nilai outer loading. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang apa itu outer loading? Apa kegunaan dari outer loading? Nah, teman-teman, tahukah teman-teman, teman-teman bisa mengakses skor dari variabel latennya. Nah, itu dia. Skor dari variabel latennya. Jadi, dari sini teman-teman, kita bisa mendapatkan skor dari variabel laten kepuasan dan skor dari variabel laten pelayanan. Case 1 tuh responden pertama, responden kedua, responden ketiga, sampai responden ke 100. Nah, teman-teman, datanya sudah saya pindahkan di sini. Nah, ini dia skor variabel latennya. Oke, saya buat baru aja, misalkan seperti inilah kita dapatkan ya, seperti ini, saya copy. Bentar ya. Nah, jadi ini skor dari indikatornya ya. Ini indikatornya, kepuasan di pelayanan. Nah, ini variabel latennya. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin menghitung korelasinya. Ini pelayanan, pelayanan ya. Nah, kita hitung korelasinya sama dengan korelasi pakai korelasi kita blok pelayanannya semuanya blok. Judulnya nggak usah ikut ya. Pelayanan kita blok. Jangan lupa ini tek, kemudian pelayanannya kita blok yang pertama. Sedema. Jadi kita dapat nilai korelasi antara PEL 1 dan pelayanan 0,914797. Nah, sekarang kita hitung lagi korelasi antara PEL 2, pelayanan dan PEL 2. Oke. Sap. Dapatnya 0,929537. Kita hitung lagi korelasi antara
pelayanan dan PEL 3. Sep, sep, sep. Nah, dia. Tep. Nah, kita atur aja ini 3 angka di belakang koma, 3 angka belakang koma. Nah, ini dia. Dapat nilainya. Saya kasih warna hijau. Nah, nilai korelasi antara PEL 1 dan pelayanan 0,915. Sama nggak? Kita lihat. Wow, sama. Nilai outer loading dari PEL 1 pelayanan 0,915, 0,930. Sama nggak? Sama. 0,922. Di sini berapa? Nah, ternyata teman-teman, kita hitung manual dengan Excel, dengan hasil outer loading-nya sama. Jadi, kita sudah dapat informasi nih. Informasinya apa? Jadi, outer loading itu adalah nilai korelasi antara pelayanan dengan indikator pelayanannya. Jadi, outer loading itu nilai korelasi antara variabel latennya dengan indikator-indikatornya. Outer loading itu nilai korelasi antara variabel laten dan indikator-indikatornya. Contoh ini nilainya. Ini nilai korelasi antara pelayanan dan indikator PEL 1 adalah 0,915. Ini nilai korelasi antara pelayanan dan indikator PEL 2 adalah 0,930. Bahasa lainnya, nilai outer loading PEL 2 0,930. Nah, itu dia. Jadi, kita bisa dapatkan informasi bahwasanya outer loading itu nilai korelasi. Dari mana nih referensinya ada nih? Gaston Sanchez, bla 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 kan? Ini dia kan. Dia bilang nih, the next examine loading and commonality, bla 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 bla. Ini kan square correlation. Nah, inilah kalau teman-teman mau baca lebih detail, referensinya ada di sini. Ini dia. Ini kan third column are loading correlation. Nah, itu dia. Nah, sekarang kenapa nilai outer loading itu disarankan di atas 0,7? Referensinya teman-teman bisa lihat dari Gaston Sanchez. Ini kenapa dia harus di atas 0,7. Bisa juga lihat dari Hare, kenapa disarankan di atas 0,7. Ini referensinya. Nah, ini ya. Ini ya. Ada di mana ya? Tadi udah saya buat nggak apa. Tapi nanti saya cantumkan link e-booknya. Ya. Oke. Jadi teman-teman, nah sekarang kita lihat, kita masuk ke bagian kenapa harus di atas 0,7. Nah, ini dia. Nah, di sini jawabannya. Contoh nih, nilai nih kan. Jadi kegunaan outer loading adalah mengukur seberapa erat hubungan antara indikator dan variabel latennya. Jadi nilai outer loading yang dikuadratkan ya berguna untuk mengukur seberapa baik suatu variabel laten dalam menyerap informasi dari indikatornya. Nah, itu dia. Contohnya nih, contoh. Nilai outer loading antara KEP 1 dan kepuasan 0,924. Benar kan? KEP 1 dengan kepuasan nih, ya 0,924. Tuh, artinya apa? Nah, apa artinya? Artinya, variabel laten kepuasan mampu menyerap informasi dari indikator KEP 1 sebesar, jadi 0,924-nya ini dikuadratkan. Jadi 0,853776 atau 85,38%. Jadi kemampuan variabel laten kemampuan variabel laten kepuasan dalam menyerap informasi KEP 1 sebesar 85,38%. Contoh yang kedua, nilai outer loading antara PEL 2 dan pelayanan. PEL 2 dan pelayanan, ini dia, 0,930. Ya kan? Jadi kalau dikuadratkan 0,8649 atau 86,49%. Artinya variabel laten pelayanan mampu menyerap informasi dari indikator PEL 2 sebesar 86,49%.
Nah, jadi kan ada referensi nih menyatakan nilai outer loading diharapkan di atas 0,7. Kenapa? Kenapa di atas 0,7? Alasannya adalah ketika nilai outer loading di atas 0,7, maka lebih dari 50%. Nah, ini dia alasannya. Ini dia. Lebih dari 50% informasi dari indikator sudah berhasil diserap oleh variabel latennya. Jadi kalau nilai outer loading-nya sudah di atas 0,7, si variabel laten itu udah separuh, lebih dari separuh menyerap informasi dari indikatornya. Itu dia. Jadi udah cukup baik lah karena udah separuh. Ini dia referensinya kan. Nih. Ini juga referensinya dari HER. Oke, jadi teman-teman udah paham ya kegunaan outer loading ya. Jadi nilai outer loading yang dikuadratkan kegunaannya untuk mengukur seberapa baik suatu variabel laten dalam menyerap informasi indikator anak-anaknya seperti itu. Itu. Jadi kalau nilai outer loading-nya di bawah 0,7 artinya apa? Artinya belum lebih dari 50%, belum 50% variabel laten itu menyerap informasi dari indikatornya, jadi belum baik. Jadi diharapkan di atas 0,7 karena udah di atas 50%, oh udah baiklah variabel latennya menyerap informasi dari indikatornya. Itu pertimbangan dari Gaston sama Her. Jadi kalau mau marah, marahin mereka aja ya. Oke ya, kalau gitu ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.